Di sini biasanya murai batu hutan bisa saya pastikan itu biasanya tipikalnya giras, teman-teman. Mau teman-teman memiliki murai batu hutan Medan, Aceh, Malaysia, serta Vietnam dan lain-lain, biasanya kalau murai batu yang asli hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini atau konten saya kali ini, saya ingin membalas salah satu requestannya, teman-teman. Requestan subscriber saya, dan insya Allah setiap jam 12 siang saya akan balas requestan teman-teman. Ya kan? Pada saat saya sedang jam istirahat kerja, ada waktu luang, langsung saya buatin konten requestan teman-teman. Dan di sini yang request kepada saya, teman-teman, bernama Deando ya, teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca, teman-teman, requestannya seperti itu biar teman-teman dapat menilai sendiri ya, apakah edukasi perawatan yang saya berikan masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, teman-teman silakan jalani, dan kalau tidak masuk akal, teman-teman silakan buang jauh-jauh, teman-teman. Oke, di sini dia request kepada saya, pada intinya cara menaikkan murai batu hutan, gimana caranya. Saya rasa ini sangat penting ya, teman-teman. Ini sangat penting untuk kita bahas, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman request kepada saya dan requestannya sudah saya buatkan, itu nggak akan saya buatin konten lagi, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman request kepada saya dan requestannya belum saya buatkan, insya Allah saya akan buatkan untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, silakan disimak dan jangan di skip. Kalau bisa sampai akhir ya, teman-teman. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Oke, langsung saja kita bahas bersama ya, teman-teman. Cara menaikkan birahi murai batu hutan ya, teman-teman. Sebelum saya bahas lebih jauh, intinya saya memberikan dasar murai batu, teman-teman, atau dasar karakter murai batu, teman-teman. Kalau senior murai batu itu selalu menyebutkan murai batu itu ada dua karakter, tipikal panas dan tipikal dingin. Kalau saya kan orang awam ya, teman-teman, karena agak susah memahaminya kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman. Jadi saya garis bawahi, murai itu ada dua karakter atau dua tipikal jinak dan tipikal giras. Ya kan? Tipikal jinak itu sudah mendapatkan birahi, tetapi staminanya kurang, emosinya kurang. Dan murai batu giras biasanya itu sulit mendapatkan birahi, kadang emosinya kurang juga, lalu nggak gacor di rumah kita, teman-teman. Nah, di sini biasanya murai batu hutan bisa saya pastikan itu biasanya tipikalnya giras, teman-teman. Mau teman-teman memiliki murai batu hutan Medan, Aceh, Malaysia, serta Vietnam dan lain-lain, biasanya kalau murai batu yang asli hutan itu karakternya giras. Dia giras karena nggak pernah terjamah oleh manusia, teman-teman. Jadi dia pada saat dia ditangkap oleh para pemikat, dia merasa terancam ya kan. Dia merasa terancam, jadi dia memiliki rasa drop ya, teman-teman, atau trauma kepada manusia. Maka terjadilah dia giras dan susah sekali untuk kita dapatkan birahinya. Dan di sini cara yang pertama untuk murai batu giras, menaikkan murai batu giras, maksud saya. Yang pertama, teman-teman
harus membuat murai batu tersebut nyaman dulu teman-teman di rumah teman-teman. Contoh ya teman-teman, teman-teman harus cari tempat titik yang pas di rumah teman-teman. Jangan terlalu banyak lalu lalang orang teman-teman. Itu yang pertama ya kan. Taruh di tempat nyaman. Kalau bisa ada yang kucuran air ya teman-teman. Biar dia mendengarkan kucuran air ya. Jadi kan relax ya dia teman-teman. Nah nanti barulah kita lakukan cara yang kedua. Cara yang keduanya seperti apa teman-teman? Kalau di saya pribadi teman-teman, untuk murai batu giras biasanya jarang sekali saya kasih kerutu. Ya kan? Saya mensiasati murai batu giras tersebut, saya naiki settingan jangkrik dia tersebut teman-teman. Saya naikin tuh jangkriknya kan. Misalkan biasanya dia makan 7, kita naikin menjadi 15 teman-teman. Nggak usah kita kasih kerutu. Tapi dengan kategori full krodong. Jadi kita asingkan, kita full krodong, kita kasih pemberian jangkrik dengan posisi tekanan banyak. Dan kalau saya pribadi, pemberian pur itu saya nggak pernah memakai pur protein tinggi. Karena saya mengandalkan naikan birahi dari serangga ya teman, dari serangga hidup ya teman-teman. Atau estafoding yang alami ya teman-teman. Nah makanya kita jor jangkrik itu kalau bisa jangan dibuka dulu teman-teman. Sampai dia kita kasih 15 pagi sore sampai dia habis. Sampai setelah kita buka sore purnya dimakan sama dia teman-teman. Cuman ini berbeda ya teman-teman. Berbeda perawatannya. Kalau teman-teman memiliki murai batu bahan mungkin itu ada step by step lagi teman-teman. Perawatan pengepuran, baru ke titik penggacoran. Nah di sini kan requestan orang tersebut dia kan menaikkan birahi murai batu giras. Pada dasarnya dan bisa dikategorikan ini bukan bahan ya teman-teman. Jadi saya kasih tips rawatannya bukan rawatan murai bahan. Saya hanya menjabarkan naikkan birahi untuk murai batu giras. Nah itu kita taruh asingkan, kita jor jangkrik, kita full krodong minimal seminggu teman-teman. Untuk menaikkan birahi dia. Sampai dia itu dikrodong, sampai dia ngeriwik. Lalu dia pada saat kita buka dia masang-masang kayak badan seperti ketrekannya kencang. Nah itu birahinya menurut saya udah tercukupi teman-teman. Nah barulah kita lakukan penjemuran. Ada juga di sini teman-teman. Murai batu giras yang ketika kita melakukan penjemuran dia itu nggak kuat panas, ada juga teman-teman seperti itu. Makanya kalau teman-teman memiliki murai batu giras lalu tidak kuat panas, ya teman-teman silakan jemur dengan porsi takaran sauna, nggak langsung kena sinar matahari ya teman-teman. Tapi kalau murai batu giras teman-teman, setelah kita full krodong, kita kasih jangkrik banyak, lalu kita jemur dan dijemurnya dia kuat panas, ya silakan teman-teman dijemur dengan posisi tekanan panas tersebut minimal 1 jam ya teman-teman. Kita lakukan hal tersebut minimal 1 jam. Itu setelah kita jemur pertama teman-teman, kita angin-anginkan, lalu kita kasih kroto. Kroto di sini itu nggak baku ya teman-teman. Kalau untuk murai batu giras kroto menurut saya nggak baku, berbeda sekali dengan murai batu jinak. Karena murai batu giras itu hanya cukup mendapatkan tenaga power dari jangkrik, ya kan? Karena menurut saya jangkrik itu meningkatkan tenaga serta power murai batu kita, teman-teman. Makanya untuk murai batu giras kita jor jangkrik sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah nanti lama kelamaan birahinya akan terbentuk sendiri dia. Dan lama-lama dia gacor, ya kan? Itu biasanya kalau kita naikin birahi untuk murai batu giras minimal 1 minggu teman-teman. Kita lakukan settingan kencang.
Nah nanti pada saat dia sudah mulai birainya naik, kan kita lakukan penjemuran. Nah lama-lama dia udah mulai gacor ya. Nah nanti step by step itu jangkriknya lama-lama turun teman-teman. Misalkan contoh dari 20 pagi dan 20 sore, lama-lama dia makan berkurang. Lama-lama 18, 17, lama-lama mentok biasanya ke 7 sampai dengan 10. Jarang sekali murai batu giras memakan jangkrik 5 atau di bawah 5, itu jarang teman-teman. Itu pasti tenaganya nggak akan terbentuk ya. Makanya paling rendah settingan murai batu giras itu 7 teman-teman. Dan stabilnya 10. Kalau untuk yang sudah gacor. Tetapi kalau yang belum gacor atau yang belum naik birahi, itu nggak apa-apa. Kita jor jangkrik dengan porsi takaran banyak. Nggak jadi masalah teman-teman. Dan yang terpenting, kalau teman-teman ingin menaikkan murai batu giras tersebut birahinya, teman-teman harus pahami dulu teman-teman. Dan harus berikan tempat senyaman mungkin ya kan, untuk murai batu kita. Dan juga yang terpenting, jangan teman-teman sekali-sekali tempel dengan murai batu gacor ya, atau tenakan gacor, atau dalam ruangan ya teman-teman. Nah teman-teman gabungin. Nah itu sangat sulit sekali teman-teman untuk menggacorkan murai batu giras tersebut. Birahinya ada, ya kan. Tetapi kalau untuk gacor itu sangat sulit karena udah ketekan terus teman-teman dengan murai batu yang satunya. Jadi yang ada dia nahan birahinya teman-teman, nggak akan gacor. Ya kan seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman harus pahami dan teman-teman juga harus sering-sering bertanya ya kepada para senior murai batu di sekeliling teman-teman. Karena bermain murai batu itu nggak cukup dengan logika kita sendiri teman-teman. Kita harus berguru dan bertanya kepada para senior murai batu yang lebih memahami karakter murai batu lebih dulu dari kita. Biar kita nggak pusing, biar kita nggak mumet nyeting murai batu kita teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya. Itu dia pembahasan kita bersama tentang menaikkan birahi murai batu giras. Dan ini 99% hasilnya insya Allah real ya teman-teman. Karena saya udah riset, saya tanya kepada para senior murai batu dan saya udah alami, bahkan sangat sering saya alami teman-teman, hal seperti ini. Dan menurut saya kita yang harus memahami karakter murai batu, bukan murai batu yang memahami karakter kita, gitu teman. Jadi kita harus pahami karakternya seperti apa, barulah kita lakukan pemberian extra fooding yang tepat untuk murai batu kita. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman. Saya rasa cukup ya, sudah kita bahas bersama dan yang secara real dan konkret yang berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman, karena saya masih nervous kamera ya teman-teman. Tapi untuk edukasi yang saya berikan, insya Allah real, tidak ada yang saya tutup-tutupi, dan yang saya pelajari serta saya alami langsung di murai batu saya teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.